Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'du. Untuk Anda-Anda yang saat ini sedang dalam tahanan penjara, Anda saudara kami sama muslim. Anda semua adalah orang-orang yang mungkin mendapatkan keberuntungan yang lebih dari yang dirasakan oleh orang-orang yang di luar penjara. Ini yang mungkin bisa kita katakan sebagai sengsara yang membawa nikmat. Bukankah Anda saat ini dengan segala keterbatasan yang ada pada diri Anda punya waktu luang yang sangat banyak, punya kesempatan yang sangat besar untuk saat ini bisa memulai hidup baru dengan bertobat kepada Allah, belajar Al-Quran, bisa belajar tentang sholat yang benar, banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah dengan sebab ini Anda akan merasakan hikmah yang banyak, kebaikan-kebaikan yang besar yang mungkin tidak sempat dan tidak dirasakan oleh orang-orang yang ada di luar penjara? Coba lihat saat ini mereka-mereka yang di luar, yang merasa dirinya bebas, yang merasa dirinya tidak tertutup dengan ruangan penjara yang cuma lebarnya sekian kali sekian. Apakah mereka sempat untuk memperbaiki ibadahnya? Apakah mereka sempat untuk mendapatkan peringatan dan nasihat untuk bertobat kepada Allah? Mungkin mereka dalam kelalaian tiba-tiba dipanggil, nyawanya dicabut. Tiba-tiba mereka menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada persiapan sebelumnya. Subhanallah, Anda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mendengarkan sebagian dari saudara-saudara kita yang ada di penjara mengeluh. Kenapa saya di penjara, saya tidak salah? Kenapa saya dapat hukuman yang lebih daripada yang sepantasnya? Kita katakan Anda bersabar. Hakikat orang yang di penjara itu adalah ketika hatinya terpenjara sehingga terhalang dari Robnya. Itulah penjara yang sesungguhnya. Ini pernyataan yang disampaikan oleh Imam Besar Ahlus Sunnah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbihi wal ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terpenjara itu adalah orang yang terpenjara hatinya, terhalangi hatinya dari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang terbelenggu hakikatnya adalah orang yang dibelenggu oleh hawa nafsunya. Camkan nasihat ini wahai saudaraku. Anda beruntung demi Allah. Anda beruntung. Saat ini yang kita dapati di penjara-penjara, ya, itu ada diadakan pembinaan-pembinaan untuk perbaikan ibadah kita. Bahkan ada pelajaran tajwid, bahkan dilaksanakan lomba-lomba menghafal Al-Quran. Coba camkan, dulu ini kesempatan yang tidak bisa kita dapatkan. Sampai saat ini pun, ya, mungkin kami-kami yang ada di luar sulit untuk mendapatkan waktu untuk bisa duduk sejenak, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Quran, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa bertobat, merenungkan dosa-dosa yang kita lakukan. Sementara Anda punya kesempatan yang sangat banyak. Sementara Anda bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kesalahan orang yang menuduh Anda berbuat salah, padahal Anda tidak bersalah, itu kan juga merupakan pahala bagi Anda sendiri. Karena orang-orang yang berbuat zalim terhadap diri kita, Allah tidak akan biarkan kezalimannya. Kita akan dapatkan balasannya pada hari kiamat nanti. Cuman lebih daripada semua itu, hendaknya, wahai saudaraku, Anda renungkan keadaan Anda saat ini, nikmat yang mungkin pandangan orang ini adalah kesengsaraan. Kemudian, wahai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Kalau seandainya kamu terus dalam penyesalan, kamu terus dalam kekalutan, memikirkan kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini, terus mengeluh dan terus tidak menerima kenyataan yang ada. Apakah keluhan Anda, terkurasnya pikiran Anda, penyesalan Anda, ungkapan Anda kenapa begini dan begini bisa merubah keadaan? Bisa merubah keadaan? Tidak bisa merubah keadaan. Tetap Anda saat ini juga akan merasakan hal ini. Maka di sini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal Anda bagaimana menyikapinya. Kalau Anda menyikapinya tidak sesuai dengan petunjuk Allah, maka kesengsaraan akan menjadi sengsara, bahkan penderitaan yang berlipat ganda. Tapi kalau Anda menyikapinya dengan baik, kesengsaraan ini akan menjadi anugerah, menjadi ladang pahala bagi Anda, menjadi sebab perbaikan-perbaikan yang mungkin tidak dirasakan oleh kebanyakan orang-orang di luar sana. Coba lihat, bagaimana mungkin Anda atau teman kita dalam penjara, saudara kita, dulu tidak pernah melaksanakan sholat. Bahkan tidak pernah berpikir untuk belajar sholat. Bahkan tidak berpikir untuk bertobat kepada Allah. Sekarang
ketika dia merasakan waktunya banyak, ketika dia dengarkan nasihat, ketika dia memikirkan keadaan dirinya, dia ingin menyesal, terbetik dalam pikirannya untuk bertobat dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dia mulai bisa membaca Al-Quran. Sekarang dia mulai bisa rasakan ketenangan ketika dekat dengan Allah. Sekarang dia bisa memulai hidupnya dengan baru. Dia keluar, keadaannya semakin baik. Keluarganya semakin berkah. Ingat, ketika seseorang misalnya hidup di dunia, melakukan perbuatan salah bebas dari hukuman. Entah karena dia punya dekengan yang kuat, punya pelindung yang kuat dari kalangan makhluk. Tapi apakah dia akan nanti bisa lolos dari hukuman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat? Kita ingin mana? Dapatkan hukuman sekarang atau hukuman di akhirat nanti? Subhanallah, kesempatan bertobat, kesempatan kita memperbaiki diri. Kesempatan kita belajar dari hal-hal yang belum kita pelajari. Allah berikan kita di sini yang sungguh ini nikmat yang tiada arti, tidak ada taranya, tidak ada bandingannya dengan harta apapun yang kita miliki. Bahkan dengan kebebasan orang-orang yang menganggap dirinya bebas, yang kemudian tetap lalai dalam kelalaiannya. Coba ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang tidak kenal Allah, lalai dari mengingat Allah, sehingga Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Manusia lupa kepada dirinya artinya tidak tahu kebaikan dirinya, tidak tahu arah hidupnya, tidak tahu sebab-sebab yang mendatangkan kemuliaan bagi dirinya. Rusak dirinya, rusak orang-orang di sekitarnya, rusak orang-orang yang tinggal bersamanya. Anda mau seperti ini akibatnya? Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mendapatkan satu keadaan, kadang-kadang kita berpikir itu adalah sesuatu yang buruk. Allah Maha tahu. Dia Maha pengasih dan Maha penyayang. Dia adalah yang Maha sempurna pengetahuannya. Dan ingat, di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha indah adalah Al-Latif, yang Maha halus, Maha lembut. Di antara pengertian dari makna nama Allah yang Maha indah, sifat Allah Al-Lutf yang Maha lembut ini adalah Dia terkadang menyampaikan kebaikan kepada hamba dari arah yang tidak diketahui hamba itu sebagai kebaikan. Maka renungkanlah makna ini. Saat ini Anda dipilih dengan kebaikan-kebaikan besar, wallahi. Dan Anda yang akan merasakan sendiri akibat kebaikan tersebut kalau kita sambut dengan sebaik-baiknya, atau Anda akan merasakan sebaliknya, penderitaan yang tidak akan bisa berubah dengan penyesalan Anda, dengan tidak terimanya Anda, kalau Anda menolak sebab-sebab terbuka pintunya kebaikan ini. Maka renungkanlah, ini kesempatan Anda untuk bertobat. Kesempatan Anda untuk memperbaiki diri yang sekali lagi jarang didapatkan oleh orang-orang yang ada di luar. Mungkin setelah Anda keluar, kesempatan ini tidak akan Anda dapatkan. Maka dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah kepadanya. Ingat, tobat hanya akan menambah kemuliaan kita. Kalaupun orang-orang berdosa, orang-orang buruk yang menjerumuskan kita, bukankah Anda punya dosa-dosa lain yang demikian banyak yang butuh untuk kita bertobat sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diterimanya, dalam keadaan diridhoinya? Maka renungkanlah saudaraku nasihat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan seperti yang saya katakan tadi, kesengsaraan ini menjadi kenikmatan dan sumber hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang akan selalu menaungi diri kita sampai di akhir hayat kita, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Shallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.